hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut merelay kajian kita sekarang ini, para pemirsa Persada TV di mana saja Anda berada, juga pemirsa TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Travel Mumtaz atau Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sedang membahas sanksi atau hukuman bagi para pelaku dosa dan maksiat. Di pertemuan terakhir kita yang lalu, kita sudah menjelaskan bahwa maksiat itu menyebabkan kehinaan bagi diri si pelaku, baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan sama manusia, bahkan dalam pandangan dirinya sendiri. Pelaku dosa dan maksiat merasa dirinya hina dan rendah. Kita lanjutkan. Al-ma'asi sababun fi asri syaitan wa sijni syahawat. Maksiat itu menjadi penyebab pelakunya ditawan oleh setan dan terpenjara oleh syahwatnya sendiri. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubatiha annal 'asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahawatihi wa quyudi hawah. Fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Di antara hukuman bagi para pelaku maksiat adalah ahli maksiat selalu berada dalam tawanan setan dan terpenjara di bawah kungkungan hawa nafsunya atau syahwatnya, serta berada dalam belenggu hawa nafsunya. Maka para pelaku dosa atau maksiat itu dia adalah tawanan, dia adalah tahanan, dia terbelenggu. Dan tak ada tawanan yang lebih buruk keadaannya dibanding orang yang ditawan oleh musuh hakikinya, musuh sejatinya. Kita sebagai manusia memiliki musuh abadi sepanjang hidup kita. Siapa? Yaitu syaitan. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa syaitan itu aduwwu mubin, musuh yang sebenarnya, musuh yang senyata-nyatanya. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan syaitan ini sebagai musuh. Jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan sahabat, jangan dijadikan pendamping apalagi pelindung. Itu musuh. Maka seburuk-buruk keadaan adalah orang yang tertawan oleh musuhnya. Makanya disebutkan wala asira aswa'u halan min asiri asarahu a'da'a aduwin lahu. Tidak ada tawanan yang lebih buruk keadaannya
dibanding orang yang ditawan oleh musuh dia yang hakiki. Wala sijna adyaku min sijnil hawa. Tidak ada penjara yang lebih sempit dibanding penjara hawa nafsunya. Dan tidak ada belenggu yang lebih berat dibanding belenggu syahwatnya. Oleh karena itulah maka orang yang terbelenggu jiwanya oleh syaitan, bagaimana mungkin dia bisa bebas berjalan menuju Allah, menuju kebahagiaan di akhirat, padahal hatinya terbelenggu, terpenjara, dan tertahan. Bagaimana mungkin dia bisa melangkah? Bagian pokok dari diri manusia adalah jiwanya. Manusia ini terdiri dari dua unsur, jiwanya dan raganya, lahirnya ataupun batinnya, hatinya atau badannya, itu. Dan bagian inti dari manusia itu adalah jiwanya, batinnya, hatinya. Hatinya ini yang kemudian menjadi raja yang memerintahkan lahiriahnya untuk melakukan apapun. Tangannya, kakinya, matanya, mulut dan lidahnya, semua hanya pelaksana dari perintah sang raja. Rajanya itu siapa? Rajanya itu hati. Dia yang menggerakkan anggota badan. Ala innal fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingat, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik keadaannya, baik pula seluruh anggota badan. Maknanya amalan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya, oleh kakinya, oleh tangannya, oleh matanya, telinganya, bibirnya akan baik pula. Karena seluruh anggota badan hanya digerakkan dan diperintahkan oleh hati. Hati yang baik dipenuhi oleh iman, ma'rifah kepada Allah, mahabbah kepada Allah, akan menyuruh kakinya untuk selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid untuk sholat atau ibadah yang lainnya, ke tempat-tempat kajian, silaturahmi kepada orang-orang soleh untuk istifadah dari kesolehan mereka, mengambil faidah dari kesolehan mereka. Itu kakinya dibawa melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tangannya diperintahkan untuk melakukan kebaikan, alat zikir dengan jarinya, infak dan sedekah merogoh kantongnya. Matanya dijaga dari hal yang Allah haramkan. Demikian juga bibirnya dipakai untuk mengucapkan kebaikan. Kalau enggak diam, dijaga dari mengucapkan, mengatakan keburukan-keburukan. Itu kalau hatinya baik. Wa idza fasadat, kalau hatinya itu rusak, fasadal jasadu kull, rusak pula apa yang dilakukan oleh seluruh jasadnya, seluruh anggota badannya. Kakinya akan disuruh untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Tangannya begitu. Matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang hanya menyenangkan sesaat bagi hatinya, tapi menjadi racun seumur hidupnya. Dipakai melihat hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat. Telinganya juga seperti itu. Mulutnya dipakai mengatakan hal-hal yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Jadi bagian inti dari diri manusia adalah hatinya dan jiwanya. Makanya syaitan berupaya menguasai hatinya. Menguasai, menyerangnya, kemudian menawannya, memenjarakannya, membelenggu dengan kendali setan.
Walaupun badannya bebas, tidak diikat, tidak diborgol, tidak dikerangkeng, tidak ditahan, bebas. Tapi hatinya yang terbelenggu. Makanya hati yang terbelenggu oleh kuasa setan, oleh setan dikerahkan, diarahkan agar seluruh anggota tubuhnya itu melakukan sesuai dengan keinginan setan, laknatullahi alaih. Ini pelaku maksiat adalah tawanan-tawanan setan. Yang ditawan jiwanya, hatinya, batinnya, walaupun raganya bebas. Justru bebasnya raga dengan tertawannya hati lebih berbahaya daripada ditawan raga tapi hatinya bebas. Orang yang raganya ditawan, dipenjara, dibelenggu tapi hatinya bebas bisa ibadah. Seperti yang dilakukan oleh para ulama di dalam penjara, mereka ibadah. Mereka ruku dan sujud kepada Allah. Mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka berdoa. Tetap bebas dan mengalami kesenangan, kebahagiaan hakiki yang terasa oleh hati. Badannya terpenjara. Itu yang dialami oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sampai meninggalnya juga di penjara. Badannya di penjara, hatinya bebas menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bebas dari belenggu syaitan. Di lain sisi, Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengumpamakan hati seperti seekor burung. Beliau menyatakan wa mathlul qalbi mathalut ta'ir kullama ala ba'uda 'anil afat wa kullama nazala ihtawashathul afat. Kata beliau, perumpamaan hati itu tak ubahnya seperti burung. Semakin tinggi terbangnya burung, semakin jauh dia dari bahaya. Tidak ada binatang darat yang bisa menyentuhnya, makhluk darat yang bisa menangkapnya, orang atau kucing, harimau, binatang-binatang buas yang biasa memangsa binatang lain menjadi predator bagi binatang lain. Makin tinggi terbang makin aman dia. Makin rendah terbang makin berisiko dia. Bisa ditangkap oleh orang. Bisa ditangkap oleh kucing, oleh binatang buas yang lainnya. Oleh karena itulah maka kebebasan seekor burung dan keselamatan seekor burung sangat tergantung dari setinggi apa dia terbang. Makin tinggi, makin bebas, makin selamat dia. Begitulah hati. Makin tinggi dia dan makin jauh dia dari resiko, dari belenggu setan, laknatullahi alaih. Makin menuju Allah Azza wa Jalla makin selamat. Tidak akan tertahan. Di sisi lain, sebagaimana sabda Nabi SAW, Imam Ibn Qayyim mengumpamakan manusia seperti kambing dan setan diumpamakan seperti halnya serigala. Kambing itu kan mangsanya serigala. Tak ada cerita serigala mati lalu dimakan oleh kambing, dimangsa oleh kambing. Enggak, yang ada adalah sebaliknya. Kambing yang diincar, diburu, diterkam dan dimakan oleh serigala. Berkata Nabi SAW, "Asyaitanu dhi'bul insyan." Setan itu serigala bagi manusia. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, juga Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Tapi hadis itu dhaif karena sanadnya terputus.
Tapi ada hadis lain dengan lafaz yang lebih lengkap, lebih komplit dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna syaitanu dhi'bul insan ka dhi'bil ghanam. Ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyah. Wa iyyakum wasyi'ab. Wa alaikum bil jama'ati wal masjid." Kata Rasul SAW, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, taubahnya seperti serigala terhadap kambing. Serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah, yang menyendiri. Maka jauhi oleh kalian menyendiri. Dan hendaklah kalian berjamaah, berkumpul dengan sesama kaum muslimin, dan hendaklah kalian ke masjid. Di masjid berkumpul orang dan orang-orang spesial. Orang-orang pilihan, bukan orang-orang ahli maksiat. Orang ke masjid pasti untuk ibadah. 1-2 lah orang dari ribuan orang yang ke masjid itu dengan niat yang buruk. Mengamat-ngamati di mana letak kensleng. Jam berapa si masjid itu kosong, aman dari jamaah. Ya ada 1-2 ya yang seperti itu dari ribuan orang. Tapi umumnya yang ke masjid itu untuk ibadah. Maka ke masjidlah kalian, berjamaahlah kalian. Salat berjamaah ke masjid, atau alaikum bil jamaah, kalian harus berjamaah. Maknanya gaul, jangan menyendiri. Ketika orang menyendiri, dia lebih riskan diterkam setan. Sebagai serigala dalam kehidupannya, digoda. Kalau umpamanya kita di hadapan banyak orang mau melakukan dosa dan maksiat, malu sama orang. Dilihat, ditegur, diingatkan, malu kita. Maka dengan berkumpul dengan sesama manusia, terutama manusia yang saleh, itu jauh lebih menyelamatkan kita. Taubahnya seperti seekor kambing yang berada di tengah-tengah kumpulan kawan-kawannya sama kambing, itu lebih selamat dari terkaman serigala. Hadis yang barusan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada lagi hadis yang lainnya, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada 3 orang yang berada di sebuah desa atau di satu lingkungan pegunungan. 3 orang tuh. Lalu tidak ditegakkan sholat berjamaah di kalangan mereka, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Gampang diadu domba nanti. Walaupun penduduk di desa itu hanya bertiga, tapi tidak sholat berjamaah, dikuasai oleh setan, diadu domba, jadi saling dengki, saling iri, saling membenci, saling memusuhi, dan seterusnya. Dan mereka dikala menyendiri lebih riskan untuk bermaksiat dalam kesendirian, melakukan dosa dan apa yang Allah larang dari kehidupan. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib kamu untuk berjamaah, ngumpul sama orang-orang. Berjamaah di sini bukan berarti membentuk kelompok eksklusif yang menyempal dari umumnya kaum muslimin. Itu mah firqah, bukan jamaah. Ada aturannya, ada imamnya, ada baiatnya, ada hak dan kewajibannya. Lalu memisahkan dari umumnya jamaah kaum muslimin, itu bukan jamaah tapi firqah, menyempal. Bukan itu yang dimaksud dengan jamaah.
Jamaahlah jamaah kaum muslimin, berkumpul dengan orang-orang, gaul dengan orang-orang, tapi orang-orang yang soleh. Berteman, berkawan dengan orang yang bisa kita ambil manfaatnya dunia akhirat dari mereka. Dan itu mempengaruhi agama kita loh, kawan bergaul, kawan sahabat berinteraksi, bermuamalah dengan kita. Mempengaruhi agama kita. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Seseorang agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Jangan sampai kambing berkawan dengan serigala, ya diterkam. Jangan sampai kambing berkawan dengan macan, ya dimangsa. Cari kawan-kawan sesama kambing atau sesama herbivora. Baik umpamanya apa ya, kuda, gajah kayak gitu, badak kayak gitu, malah dilindungi itu. Umpamanya kambing ngumpul sama badak sama gajah nggak akan diapa-apakan insya Allah merenannya. Karena mereka tidak memangsa daging. Datang macan, ngincer domba. Tapi ada gajah di sana, ada badak di sana. Oh, mikir 1000 kali itu macan. Cari kawan bergaul yang saleh. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Itulah yang dimaksud dengan berjamaah dengan sesama kaum muslimin. Fa inna ma yakulu dhibul qasiyah. Serigala itu hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya. Berkata Al-Hafidh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, wa kama anna syata allati la hafidha laha wa hiya baina adh-dhi'ab sari'atul 'ataf fahakadha al-'abdu idza lam yakun 'alaihi hafidhun min Allah fadhi'buhu muftarisuhu wala budda wa innama yakunu 'alaihi hafidhun min Allah bittaqwa فهي وقاية من الله وجنة حسينة بينه وبين ذئبه كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك فأحمى ما يكون الشاة إذا قربت من الراعي وإنما يأخذ الذئب القاسية من الغنم وهي أبعد من الراعي. Seekor kambing yang tidak ada perlindungan, tidak ada penjaga. Penjaga itu bisa 3 macam tuh. Bisa orang, penggembala. Bisa binatang lain yang melindungi, mungkin anjing, ada anjing yang melindungi para binatang piaraan gitu. Bisa juga kandang. Maka kambing yang tidak memiliki pelindung, tidak di kandang, tidak ada anjing penjaga, tidak ada penggembala, lalu berada di lingkungan yang ada serigalanya, dia akan cepat dimangsa. Secara bebas itu serigala tuh, ini ada kambing menyendiri ini. Nggak ada anjing penjaga, tidak ada penggembala, tidak dikandangi. Udah, dari segala sisi lemah. Dari segi kecepatan berlari kalah. Dari segi kemampuan berkelahi kalah. Dari segi stamina dan tenaga kalah kambing itu sama serigala. Mangsa yang sangat mudah untuk diterkam. Demikian pula seorang hamba bila dia tidak memiliki pelindung dari Allah Azza wa Jalla,
Dia pasti akan dimangsa oleh serigala berupa syaitan. Nah, perlindungan dari Allah itu adalah ketakwaannya yang teraplikasi dalam bentuk amal. Dia melindungi dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Jauhkan diri dari dosa dan maksiat secara amali. Allah akan pelihara dia, Allah akan jaga dia. Dia juga membaca doa-doa minta perlindungan kepada Allah. Mau tidur berdoa, keluar rumah berdoa, masuk WC ke berdoa, naik kendaraan berdoa, masuk ke dalam pasar berdoa. Itu mengundang perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Syaitan tidak bisa mendekati. Kalau umpamanya seorang hamba keluar dari rumah lalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, faqad duqiya wa kufiya wa uqiya. Dia itu telah diberi kecukupan, diberi perlindungan, dan telah diberikan pemeliharaan atau penjagaan. Maka syaitan berkata kepada anak buahnya, apa sih yang bisa kalian lakukan kepada orang yang sudah dijaga, dipelihara, dan dicukupkan? Ya bisa berbuat apa-apa itu. Amalan ketakwaan yang berupa doa. Demikian juga masuk WC itu kan itu markasnya syaitan, laknatullahi alaihim ajmain. Tapi minta perlindungan sebelumnya tuh. Sebelum masuk WC, bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Menyebut nama Allah. Maka syaitan gak bisa leluasa berbuat. Gak bisa melihat. Satruma yakunu bainal abdi wa bainal jin ayakula bismillah. Satruma baina auratin nasi wa ru'yati syaitan ayyakula bismillah. Penghalang antara aurat manusia dengan penglihatan syaitan di dalam WC menyebut nama Allah. Itu efek dari ketakwaan yang berwujud doa. Kalau orang umpamanya mau tidur membaca ayat kursi, Allah kirim malaikat untuk melindunginya. Jadi seorang hamba yang memelihara ketakwaannya, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, mengamalkan amalan sunnah, perintah Allah dilaksanakan baik yang wajib termasuk yang sunnah. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Sebagai wujud dari ketakwaan, Allah lindungi dia dari terkaman syaitan laknatullahi alaih. Maka ketakwaan merupakan perlindungan dari Allah, perisai dari Allah, benteng yang menyelamatkan dia dari syaitan laknatullahi alaih. Sebagaimana ketakwaan itu pun akan menjadi pelindung bagi dia dari sanksi dunia dan sanksi akhirat. Hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hukuman dari Allah kan datang turun disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Karena dosa, karena kemaksiatan Allah murka, lalu Allah turunkan azab. Kadang di dunia ini, kadang ditunda di akhirat. Tidak pernah ada orang selamat dari murka azab Allah akibat dosanya. Kecuali kalau dia bertobat dari dosanya atau melakukan amalan penghapus dosa. Amalan penghapus dosa ya kebaikan-kebaikan. Salat, saum, infak, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tudfi'u al-khatiyah kama yudfi'ul ma'un nara.
Sedekah itu bisa memadamkan, menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Karena sedekah menghapus dosa. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhas shalah wasyam wassadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang yang menimpa istrinya, hartanya, atau anak-anaknya. Itu bisa dihapus oleh sholat, oleh saum, oleh sedekah, oleh amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan yang sejenisnya. Yang dimaksud fitnatur rajul ini ada dua makna. Fitnah seseorang tentang istri atau pasangannya, bisa istri bisa suami. Tentang hartanya atau anaknya, maknanya adalah dosa yang dia lakukan ketika berinteraksi dengan pasangannya, istri atau suaminya, ketika mengelola hartanya, ketika mendidik atau mengarahkan anak-anaknya. Pasti ada dosa, kan ada kekurangan, ada kesalahan, kekeliruan. Dosa tersebut itu terhapus oleh apa? Oleh sholat, saum, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini makna yang pertama. Hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna kedua, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnah seseorang, baik fitnah itu muncul dari pasangan hidupnya, hartanya, atau anaknya. Maknanya musibah, masalah, trouble, problem datang dari tiga tadi. Dari pasangan hidup, dari istri atau dari suami. Istrinya durhaka atau suaminya nyebelin. Atau musibah itu mengenai hartanya. Ditipu ke, hilang ke, dan seterusnya. Atau musibah itu, masalah itu, penderitaan itu datang dari anaknya. Anaknya bandel, anaknya nggak nurut, anaknya terlibat masalah kriminal, pidana, atau bahkan mungkin saja tidak pidana, terlibat perdata. Gak pugu-pugu umpamanya datang tagihan ke rumah siapa, ternyata anaknya mengajukan pinjaman online umpamanya. Setiap orang sering memperoleh masalah dari tiga ini nih. Dari pasangan hidupnya. Istri atau suami. Ada gak ibu-ibu yang pusing 10 keliling, bukan hanya 7 lagi, oleh suaminya? Ada banyak. Ada nggak suami yang pusing 20 keliling oleh istrinya? Istrinya nusus, istrinya durhaka, istrinya nggak perhatian, istrinya lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya, lebih menghambat kewajiban suami daripada mendukungnya. Ada. Demikian juga anaknya durhaka, demikian juga masalah muncul dari hartanya. Ada. Nah, itu karena dosa, itu hukuman loh dari Allah. Allah timpakan fitnah kepada seseorang dari 3 aspek itu tuh. Dan itu biasa yang lebih memuyengkan, lebih memusingkan dibanding masalah tersebut datang dari luar. Kalau datang dari luar kita bisa tetap bahagia dengan keluarga. Istrinya, suaminya soleh dan taat, umpamanya anaknya begitu, hartanya nggak ada masalah. Cuma masalah datang dari orang luar, itu mah bisa tuh kita tetap tangguh. Karena secara internal solid, ada masalah dari eksternal. Dengan soliditas secara internal bisa dihalau, bisa kuat. Nah, yang jadi lebih berat itu ada kelas internal.
Keles antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, atau ada muncul masalah dalam hartanya. Pusingnya 20.000 keliling. Bikin puyeng. Gimana cara untuk bisa keluar dari masalah itu? Lakukan kebaikan. Perbanyak sholat, perbanyak saum, perbanyak infak dan sedekah, perbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Karena Nabi SAW menyatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fitnah seseorang tentang keluarganya, tentang hartanya, tentang anaknya, itu bisa dihapus oleh sholat, oleh saum, oleh sedekah, oleh amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua wujud ketakwaan tuh. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, solusi pertama, langkah pertama agar bisa keluar dari setiap masalah, apapun masalah itu, masalah yang datang secara eksternal ataupun internal, dari luar ataupun dari dalam anggota keluarga kita sendiri. Langkah pertama sebagai solusi adalah tingkatkan ketakwaan, taubat dari dosa dan kesalahan, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Selebihnya Allah yang akan mengatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah. Karena masalah itu sendiri Allah yang bikin. Sebagai hukuman atas diri kita. Kenapa istri kita atau suami kita, pasangan hidup kita nyebelin, durhaka? Kenapa anak kita juga bandel, durhaka? Kenapa pembantu kita, anak buah kita atau harta kita bermasalah? Itu Allah yang dikondisikan hati pasangan kita, hati anak kita, hati pembantu kita, hati orang tua kita, hati adik kakak kita, hati kerabat kita dikondisikan sehingga melakukan perbuatan yang membuat kita bete, kesel, mangkel, pusing. Azab Allah atas dosa dan kesalahan kita. Karena kita jauh dari ketakwaan kepada Allah. Maka solusi pertama adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nanti Allah akan islahkan kembali itu. Perbaiki kembali hati orang-orang yang nyebelin tadi menjadi luluh, leah, menjadi baik, menjadi lembut, menjadi lunak, menjadi menyenangkan, akhirnya memperbaiki kembali sikapnya kepada kita. Plong aja kan gitu ya. Makanya para ulama dahulu sering saling mewasiati melalui surat menyurat. Zaman dahulu nggak ada teknologi media sosial seperti sekarang, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada apalagi lah lain, Twitter. Mereka sering berwasiat. Kalau sekarang bisa gampang. Apa wasiatnya? 3. Man aslaha bainallahi wa man aslaha bainahu wa bainallahi aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, meningkatkan ketakwaan, menjauhi dosa dan maksiat, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Ada orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang lebih memusingkan yang bermasalah itu adalah orang terdekat, tetangga dekat, sahabat, relasi, atau partner bisnis ini. Atau tak mustahil pasangan hidup kita, anak atau orang tua, adik atau kakak kita, anak buah kita, pembantu kita. Sehingga retak hubungan, sehingga rusak hubungan.
renggang, nggak nyaman lagi. Padahal itu orang terdekat. Kebayang nggak kalau suami istri sebagai orang terdekat tapi renggang? Tidur beda kamar. Atau satu kamar, satu kasur tapi patukang tonggong. Saling membelakangi. Di tengah-tengahnya disimpan pembatas. Bantal kayak guling tuh. Nggak boleh melebihi batas ini. Nyaman nggak hidup rumah tangga seperti itu? Amit-amit. Jadi tidak akan nyaman. Waliyadzubillah. Demikian juga hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan adik, dengan kakak, dengan pembantu. Itu orang-orang yang serumah. Retak hubungan. Itu hukuman Allah karena letaknya hubungan kita dengan Allah. Man aslah bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, diperbaiki ibadahnya tuh. Dijauhkan tuh dosa-dosa dan maksiat yang bisa mengundang murka dan kebencian Allah kepada kita. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ketakwaan. Mafhum mukhalafah. Faham sebaliknya dari hal ini. Siapa yang merusak hubungan dia dengan Allah, Allah akan rusak hubungan dia dengan sama manusia. Perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar, dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, Allah akan rusak hubungan dia dengan manusia. Akhirnya timbul masalah dengan manusia, bahkan dengan orang-orang terdekat. Tuh seperti itu tuh. Makanya ketakwaan ini adalah benteng. Benteng dari apa? Dari murka dan azab Allah. Benteng juga dari setan. Ketakwaan benteng dari dua hal. Benteng dari godaan setan dan benteng dari hukuman dan murka Allah, azab Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Maka setiap kali seekor kambing dekat dengan penggembalanya, dekat dengan kandangnya, dekat dengan binatang pelindungnya, mungkin ada anjing-anjing pelindung. Setiap kali dia dekat, maka dia akan selamat. Makin dekat, makin selamat. Maka demikian juga setiap kali manusia dekat dengan pelindungnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, semakin selamat dari godaan syaitan laknatullahi alaih. Sebaliknya semakin seekor kambing jauh dari pengembalanya, semakin dekat kepada kebinasaan. Dia keasikan umpamanya merumput keluar dari kandangnya. Anjing penjaganya ada di dekat kandang, pengembalanya ada di dekat kandang lagi ngurus kambing lain. Ini ada kambing satu keasikan merumput terus jauh dari kandang, jauh dari anjing penjaga, jauh juga dari pengembala. Oh, semakin berisiko dia. Ketemu satu ekor serigala saja sudah dimangsa, dimakan. Demikian juga seorang hamba, semakin dia jauh dari penjaganya yaitu dari Allah SWT, semakin dia jauh dari ketakwaan dengan cara melanggar larangan, menjauhi perintah, semakin dekat dia kepada kebinasaan, kecelakaan. Dia dimangsa oleh syaitan laknatullahi alaih. Karena serigala akan lebih memangsa kambing yang terpisah jauh dari kelompoknya. Sebagaimana syaitan laknatullahi alaih akan memangsa seseorang yang jauh dari penjaganya. Jauh dari Allah, jauh dari ketakwaan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa aslu hadha kulluhu anal qalba kullama kana ab'adu min Allah kanatil afat ilaihi asra wa kullama qaruba min Allah ba'udat minhul afat. Hati semakin dia jauh dari Allah,
maka akan semakin cepat tersambar kebinasaan. Semakin hati ini dekat dengan Allah, semakin jauh dari kebinasaan. Dan jauhnya seorang hamba dari Allah itu bertingkat-tingkat. Kadar kejauhannya dari Allah berbeda-beda. Ada yang lebih jauh, ada yang sedikit jauhnya. Maka kelalaian menjauhkan hati dari Allah. Tapi kemaksiatan lebih menjauhkan diri lagi dari Allah dibanding kelalaian. Dan kebidahan lebih dahsyat lagi pengaruhnya dalam menjauhkan diri seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding kemaksiatan. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-bidah ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Kebidahan itu lebih disukai oleh setan daripada kemaksiatan. Jauhnya seseorang dari Allah akibat kemunafikan, apalagi akibat kufur dan syirik, itu jauh lebih dahsyat efek buruknya daripada kebidahan dan kemaksiatan. Walhasil orang yang selalu berkutat dalam dosa dan kemaksiatan akan lebih mudah dimangsa oleh setan, kemudian dia ditawan, kemudian dia ditahan, kemudian dia dibelenggu dan dikendalikan. Saya sering tuh kemarin juga melihat tuh si kucing menangkap tikus. Karena apa? Karena tikus itu keluar jauh dari sarangnya, dari lubangnya gitu ya, sendiri gitu ya. Ini ditangkap oleh kucing. Kalau umpamanya tikusnya berombongan 100 ekor, ada kucing, lari kucingnya tuh. Nah ini yang satu ditangkap. Nah, si kucing kalau sudah menangkap tikus nggak langsung dimakan loh. Saya pernah beberapa kali lihat, kemarin juga di masjid ya ada. Kita lagi sholat, ada kucing masuk, di mulutnya ada apa? Tikus yang masih hidup. Dibawa ke pojok masjid, orang-orang lagi sholat. Konsentrasinya jadi terbelokkan ke sana. Di pojok itu si tikus yang masih hidup itu dilepas, dipermainkan dulu. Dijaga, begitu lari, gawak ditangkap lagi, gigit lagi, ambil lagi ke pojok, dilepas lagi. Naik dia ke atas, ditangkap sambil loncat, digigit lagi. Begitu sampai lemes. Setelah puas bermain dengan tikus yang masih hidup itu, baru saja ya. Sudah lemas, sudah masih hidup ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan, tapi sudah gak bisa bergerak begitu, baru aja mungkin dimakan. Syaitan melakukan itu kepada manusia. Ya. Oleh karena itulah maka pertama, manusia ahli maksiat adalah mangsa yang sangat mudah bagi syaitan, kemudian ditangkap, ditahan, ditawan, terpenjara, terbelenggu, terkuasai oleh syaitan. Makanya para ahli maksiat adalah tawanan-tawanan syaitan yang terbelenggu oleh kendali syaitan, laknatullahi alaih. Inilah salah satu di antara uqubah atau hukuman atau sanksi bagi ahli maksiat. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Agus. Halo. Halo, dengan Agus di Bandung. Iya. Oh, istilah kesangan Pak Agus. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak Gus. Ya, Ustaz, begini, kan di daerah kami ini, mungkin ini adalah tema. Pada saat ini kan sedang zona merah dan memang kebetulan tetangga kami dan di RT kami itu banyak terpapar. Nah,
seminggu ini Qadarullah tidak melakukan sholat berjamaah di masjid walaupun masjid tetap dibuka. Nah, bagaimana dengan tindakan yang kami lakukan ini, terutama kemarin juga kami tidak melakukan sholat Jumat berjamaah. Begitu Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus ya di Bandung, barakallahu fik. Bagaimana di masa pandemi kita sudah berada di daerah zona merah, bahkan di KBB ini Kabupaten Bandung Barat ini konon sudah zona hitam. Artinya angka orang yang terpapar COVID itu sudah sampai pada titik yang membahayakan. Bagaimana dengan sholat berjamaah di masjid juga sholat Jumat ya? Barakallahu fiik. Memelihara jiwa adalah sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Maka Allah melarang kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan apapun bentuknya, termasuk mendatangi tempat yang dikhawatirkan diduga kuat akan membinasakan kita. Walaupun itu masjid. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Nabi SAW pun bersabda, firra minal majdum firaraka minal asad. Farra minal majdum firaraka minal asad. Jauhi oleh kamu, lari kamu, hindari oleh kamu wabah, sebagaimana kamu menjauhi atau lari dari singa. Singa agak mending, bisa dilihat, bisa lawan, bisa ditembak. Terus sekali menerkam paling 1-2 orang. Tapi kalau wabah nggak bisa dilawan. Dan sekali kena bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Hindari. Nabi SAW juga melarang menyatukan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Itu unta loh binatang, apalagi orang yang lebih berharga daripada binatang. Oleh karena itulah maka wajib kita hindari. Adapun sholat secara syar'i bila ada uzur, maka ada solusi, ada rukhsah, ada keringanan. Jangankan uzur yang mengancam nyawa. Uzur yang tidak mengancam nyawa pun bisa menggugurkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Seperti hujan umpamanya. Hujan kalau kita terobos terancam gak nyawa kita? Tidak. Tapi ketika hujan kita boleh sholat di rumah. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk sholat di rumah. Kalau ketika hujan besar, beliau memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan dengan kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian. Jangan ke masjid. Padahal tidak mengancam nyawa. Apalagi ini mengancam nyawa. Yaitu apa? Virus corona. Memang tidak selalu kena, dan ketika kena tidak selalu mati gitu ya. Tapi sangat memungkinkan mengancam nyawa. Betapa banyaknya kasus kematian karena corona ini. Oleh karena itu masa pandemi apalagi sudah masuk ke zona merah bahkan hitam menjadi uzur syar'i untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nah sekarang kalau ada masjid yang menyelenggarakan itu bagaimana? Menyelenggarakan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Seperti masjid kita, Masjid Umar bin Khattab masih menyelenggarakan sholat. Tapi dengan prokes yang ketat. Nah kalau ada masjid yang seperti itu menerapkan prokes yang ketat, berjarak umpamanya ya, tidak ada sentuhan, wajib memakai masker, yang tidak memakai masker ya dikasih masker atau disuruh pulang lagi. Ada alat penembak suhu di atas 37 derajat setengah tidak boleh masuk, harus pulang lagi. Disediakan hand sanitizer umpamanya.
terus kebersihan dari masjid itu juga terjaga, maka ya boleh kita tetap ke masjid. Bahkan sebaiknya kita tetap sholat di masjid baik Jumatan ataupun sholat berjamaah biasa. Tapi kalau umpamanya ada suatu masjid, daerah itu sudah zona merah bahkan zona hitam, prokes di masjid tersebut sama sekali tidak diperhatikan. Sholatnya, safnya rapat, orang-orang bebas memakai masker atau tidak. Bahkan ada imam yang melarang tidak boleh menutup mulut ketika sholat, makruh. Buka maskernya selama sholat. Makruh itu dalam kondisi normal. Imam ada wajib rapat, kata Nabi SAW, rapat. Itu dalam kondisi normal, ketika tidak ada uzur. Maka ketika ada uzur, maka kondisi normalnya sudah tidak berlaku, ya beda lagi hukumnya. Makanya fatwa para ulama di seluruh dunia, para ulamanya tuh, ada 1-2 ustadz yang menyimpang. Tapi kita ikuti fatwa para ulama. Termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita lihat di TV. Salatnya renggang, iya salatnya renggang. Pakai masker, iya pakai masker. Hadis yang menyuruh salatnya rapat dan hadis yang melarang menutup muka, menutup mulut ketika salat, itu hanya berlaku ketika tidak ada uzur. Ketika dalam kondisi normal. Ketika ada uzur, maka ya kaidah berlaku. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi yang darurat membolehkan hal-hal yang tadinya terlarang. Terlarang renggang dalam sholat berjamaah. Itu kalau kondisi normal. Dalam kondisi darurat silakan renggang. Terlarang menutup mulut ketika sholat, itu dalam kondisi normal. Kan dalam kondisi darurat menjadi boleh apa yang tadinya terlarang juga. Itu solusi syar'i. Dan ini menjadi salah satu cara, solusi terbaik untuk bisa tetap melaksanakan kewajiban dengan meminimalisir resiko. Jadi kalau di sebuah masjid di daerah itu sudah zona merah bahkan hitam, prokesnya tidak diperhatikan, sholatnya rapat, bebas mau pakai masker mau tidak, setelah sholat salaman dan seterusnya. Padahal banyak data terpaparnya orang yang kena COVID itu yang terketahui saja, yang tidak diketahui mungkin banyak. Ada orang sakit, batuk, panas, tidak lapor gitu, dianggap flu biasa, padahal mungkin itu adalah virus corona. Mungkin lebih banyak lagi dalam realita dibanding berdasarkan data. Maka sebaiknya kalau masjidnya seperti itu, sholatlah di rumah, termasuk sholat Jumat. Jangan kebawa perasaan pas Jumat orang-orang berbondong-bondong ke masjid menenteng sejadah. Kita mah diem di rumah, lalu berdasarkan perasaan serasa kita yang jadi preman ini. Itu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan dalil. Maka termasuk MUI juga menyerukan di daerah-daerah yang zona merah dengan prokes yang tidak ketat, sebaiknya sholat di rumah, termasuk Jumatan. Ya nggak apa-apa. Ya jangan merasa berdosa dengan hal itu karena adanya uzur. Oleh karena itulah maka kita lihat situasi di masjid kita. Adapun di masjid kita, di Masjid Umar bin Khattab di Selacau, kita tetap menyelenggarakan sholat berjamaah bahkan juga sholat Jumat, tapi dengan prokes yang ketat. Ya, tidak boleh ada sentuhan, pintu juga dibuka terus sehingga tidak buka tutupnya itu tidak ada sentuhan terhadap daun pintu, disediakan hand sanitizer, diwajibkan memakai masker dan seterusnya, sehingga alhamdulillah aman selama ini, tidak ada data yang terpapar dari masjid ini, maka silakan ke masjid. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Ya. Silakan dicoba kembali tadi penelpon yang sudah masuk. Halo.
Baik, sambil kita ada penelpon masuk. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustadz, saya mau tanya dengan temanya itu yaitu ahli maksiat menjadi tawanan setan. Nah, untuk menghindari itu kita harus sering berjamaah ke masjid. Nah, untuk mencari ilmu juga. Tetapi di suatu tempat tuh ada masjid, jami. Kalau sholat, habis sholat beruntung nggak ada yang ini dan nggak ada untuk tempat bertanya. Kalau nggak keluar, itu bagaimana yang untuk mengatasi gitu? Karena kalau ditanya itu malah nggak karuan gitu. Para pengurus masjid itu nggak ngerti. Jadi masalah syar'i dia tidak memahami banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barakallahu fiik Pak Mulyono. Kalau kita ke masjid lalu bertanya kepada orang di sana tidak tahu jawaban, jangan ditanya. Walaupun mereka menjawab, tapi kita tahu kapasitas ilmunya, ya jangan bertanya kepada mereka. Karena mereka bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kalau kita tahu mereka bukan ahli, tidak setiap pengurus DKM ahli, ustadz, tidak. Tidak setiap imam di sebuah masjid itu berilmu. Mungkin bagus bacaan tajwid makhrajnya benar, lagunya enak, cocok jadi imam, tapi tidak selalu menguasai ilmu syar'i. Kalau tahu seperti itu, ya jangan bertanya kepada mereka. Sama aja dengan bertanya tentang kesehatan, bukan kepada dokter, bukan kepada mantri, tapi kepada umpamanya tukang bengkel. Mang kalau batuk serak begini obatnya apa? Kata tukang bengkel minum oli. Jadi nggak nyambung. Nah, terus bagaimana solusinya? Zaman sekarang mudah. Ada kajian begini lewat radio, tanya. Telepon seperti Pak Mul tadi, atau WA gitu, SMS. Atau nggak ada kajiannya nih, bisa mencari nomor telepon Ustadz, telepon. Tapi Ustadznya tidak suka menjawab. Kata siapa? Kalau saya pribadi kalau ada telepon, walaupun dari nomor yang tidak dikenal, untuk keperluan apapun insya Allah saya angkat. Kalau tidak diangkat mungkin lagi kajian begini, lagi di WC, lagi tidur, lagi ada halangan. Nanti telepon lagi. Yang tidak dijawabnya pakai WA. Nah, kalau nanya pakai WA, apalagi curhat, minta solusi, baca curhatannya juga panjang, males gitu. Apalagi menjawabnya. Jangan bertanya pakai WA. Nggak akan dijawab. Teleponlah, insya Allah dijawab ya. Jadi jangan memaksakan diri bertanya kepada orang yang kira-kira tidak tahu jawabannya. Walaupun dia menjawab, tapi jawabannya kemana-mana umpamanya. Ditanya A, jawabnya Z. Tidak nyambung ya. Jadi demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana bila ada orang yang sangat zalim terhadap binatang sampai meninggal si kucing itu? Bagaimana di akhirat nanti? Kisosnya antara binatang dan manusia. Dan binatang saya sudah meninggal itu sebelum hari kiamat berada di mana? Di alam kuburkah sama dengan manusia? Syukran jazakallahu khairan. Hamba Allah di Selacau. Hamba Allah di Selacau ini mau curhat bukan nanya. Ada orang yang zalim kepada kucing. Kucingnya kita pelihara tapi orang lain kemudian menganiaya. Sampai meninggal dunia. Bukan meninggal atau mati gitu. Si kucingnya yang mati. Ya kalau disengaja menganiaya dosa. Tidak boleh. Walaupun si kucingnya itu telah melakukan kesalahan berupa nyolong makanannya. Kan suka begitu ya. Jadi ketika ada ikan, ada kita, ada kucing. Kucing itu kayak yang butuh, kayak nggak butuh, cuek aja ya. Karena ada kita.
Kita pergi sebentar, pulang lagi kucingnya sudah nggak ada, ikannya juga sudah nggak ada. Lalu kita marah, dicari itu kucing itu. Itu ya yang kemudian jadi peribahasa dalam bahasa Sunda, ngabudi ucing. Ngabudi ucing itu artinya berkarakter seperti kucing. Di depan kayak yang baik, di belakang itu jahatnya luar biasa. Ada orang yang begitu kan, di depan aduh sampai bungkuk-bungkuk memuji kita gitu ya, tertawa senyum ramah ke kita, hormat ke kita di depan. Di belakang menjelek-jelekan kita. Itu disebut ngabudi ucing. Di depan baik, di belakang memusuhi. Nah akhirnya kita cari kucing itu, dapat tuh. Tangkap. Dikurung sama kita. Tidak dikasih makan sampai mati. Tidak disiksa. Dibiarkan. Kelaparan. Bahasa kerennya ada peribahasa dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Sampai mati. Apa sanksinya? Sanksinya neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dakhalat an-nara imra'atun li hirratiha sajanatha wa lam tut'imha wa lam tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Kucingnya itu dikurung, ditahan, tapi tidak diberi makan. Tadi itu dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Dalam hadis lain, walau kasrat sholatuha wasyamuha, walaupun wanita itu rajin sholat, rajin saumnya, rajin ibadah, tapi zalim kepada kucing, dia masuk ke dalam neraka karena menyiksa kucing. Oleh karena itu berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada binatang, termasuk kucing, walaupun kucing melakukan kesalahan. Kesalahan umum dari kucing kan biasanya duanya. Pertama, mencuri makanan kita, salah kita. Tahu karakter kucing begitu. Hayo kita tidak menjaga makanan kita. Kesalahan kedua, dia suka BAB di mana saja tuh. Masuk ke rumah kita ya, terus pulang lagi keluar lagi. Tiba-tiba aromanya aja menyebar di rumah kita. Kesel kita, nggak salah ini, asam kayak gini kayaknya si kucing tuh. Kesel kemudian dihukum dalam bentuk dipukuli atau diikat, tidak dimakan sampai mati. Zalim kita. Oleh karena itulah maka dosanya jangan dianggap remeh, itu dosa besar. Dan dosa besar ditandai dengan salah satunya adalah diancam dengan ancaman neraka. Wanita tadi masuk neraka karena seekor kucing. Terus kucing itu sebelum hari kiamat ruhnya ada di mana? Apakah di alam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada penjelasan secara syar'i. Kalau manusia, jin yang mati masuk ke alam kubur. Kalau umpamanya binatang, kita tidak menemukan keterangan apakah betul di alam kubur, ngapain di sana. Kalau manusia di alam kubur dihidupkan lagi. Kalau dia iman amal soleh memperoleh nikmat kubur. Kalau dia durhaka memperoleh azab kubur. Kalau dia kafir musyrik, azab kuburnya jauh lebih dahsyat sampai hari kiamat. Itu manusia dan jin. Adapun binatang, wallahu alam tidak ada keterangan. Tawakuf dalam masalah yang syariat, tawakuf dalam masalah ini. Adapun di akhirat nanti, ya binatang pun dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Untuk apa? Untuk membuat perhitungan terhadap apa yang dilakukan baik sesama binatang ataupun binatang dengan manusia. Tapi setelah semua proses hisab itu selesai, binatang oleh Allah dikembalikan menjadi tanah, tidak diproses lanjut ke surga atau ke neraka. Tidak ada binatang yang ke surga, tidak ada binatang yang ke neraka. Karena binatang tidak diciptakan untuk ibadah, tidak diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak. Jadi tidak ada yang ke surga, tidak ada yang ke neraka. Setelah mereka
dihidupkan lagi lalu diproses sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Ada kezaliman antar binatang ya mungkin ada, maka setelah itu mereka dikembalikan jadi tanah. Terlihat oleh orang kafir mengangan-angankan mereka pun jadi tanah seperti binatang itu. Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu berkatalah orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ada pada posisi top kepala rumah tangga. Lalu ada anggota keluarga kita, anak kita, pembantu kita, anak buah kita menyetel musik keras-keras. Kita bisa tegas melarang. Kalau anak kita ya sudah diambil saja alat musiknya. Apapun reaksinya setelah didakwahi secara lemah lembut, diberitahu dan seterusnya. Kalau tidak menurut juga boleh dan harus mengambil tindakan daripada tercabutnya barokah dan rahmat dari Allah dari rumah kita. Para malaikat rahmat tidak akan mungkin ada mau di sebuah tempat yang di sana ada maksiat, baik berupa musik ataupun yang lainnya. Daripada begitu ya lebih baik tegas, ambil tindakan tegas. Adapun kalau posisi kita di rumah tersebut berada di level bawah, mungkin kitanya hanya pembantu, pekerja, atau hanya anak yang melakukan kemaksiatan orang tua umpamanya. Suka nyetel lagu dangdut, lagu apa sajalah. Ayah ibunya begitu, dinasihati sudah, diberitahu sudah. Kalau kita menindak mereka bisa-bisa kita yang di-kick. Kita yang ditendang. Kamu ini. Sudah kalau nggak suka jangan tinggal di sini. Ngekos gitu, biaya sendiri umpamanya. Sedangkan kita tidak mampu atau belum mampu, maka ya kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan dan itu termasuk di luar wewenang kita. Di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seperti kita di angkot, kita penumpang, ada musik di sana. Kita nggak bisa atau mungkin bisa, mang bisa nggak itu dimatiin, kata dia. Ini mobil-mobil saya, kalau nggak suka turun aja. Itu di luar kemampuan kita. Atau kita masuk ke sebuah toko supermarket, di sana disetel musik. Bisa nggak kita memerintahkan ke manajernya, tolong itu matikan, kata manajernya. Nggak bisa. Umpama ya itu di luar wewenang kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau di lingkungan tersebut kita memiliki wewenang, gunakan wewenang itu. Tapi kalau di lingkungan itu kita tidak memiliki wewenang, kita hanya bisa melakukan sebatas usulan atau dakwah atau menasihati. Selebihnya di luar wewenang kita ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, wallahu a'lam. Ya kalau umpamanya film kartunnya yang sama sekali tidak mendidik, ya sama sekali tidak atau bahkan mendidiknya itu secara tidak benar, mendidik keburukan, seperti film kartun Tom and Jerry. Di mana tidak benarnya ya umpamanya kucing sudah jatuh dari tempat yang tinggi kemudian sampai patah-patah, bisa ini lagi ya, kegilas setum sampai gepeng ditiup lagi, bisa apa lagi pulih lagi seperti sedia kala. Nanti si anak yang nonton berpikir oh begitu. Jadi kalau jatuh dari atas sampai patah-patah tulangnya bisa utuh kembali seperti sedia kala. Itu berbahaya loh ya. Jangan. Nah sekarang bagaimana kalau umpamanya filmnya ini mendidik. Seperti umpamanya mungkin cerita para nabi. Atau para nabi tidak digambarkan secara visual orangnya. Atau mungkin para ulama. Apakah dibolehkan?
Tentang masalah ini para ulama menyatakan bila ada cara lain untuk memberikan penjelasan yang diinginkan dengan film tersebut, ambil cara lain. Kecuali apabila cara lain itu tidak ada, kecuali satu-satu dengan cara itu ya boleh. Seperti mengenalkan binatang-binatang tapi tidak ada film asli binatangnya. Gajahnya, harimaunya, lalu membuat kartun berupa itu dan itu satu-satunya cara, maka mereka membolehkan. Adapun kalau memiliki alternatif cara lain maka tidak ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.